Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik sahabat tani semua, dalam video kali ini saya akan mengupdate hasil penanaman tanaman semangka yang kita tumpang sari dengan tanaman pepaya yang ada di sampingnya. Nah, proses kali ini tanaman semangka sudah berusia lebih kurang 10 hari pasca penanaman, dan alhamdulillah perkembangannya masih sangat baik. Nah, untuk proses perawatan kali ini kita akan melakukan proses potong pucuk atau topping pucuk, yang mana proses topping pucuk ini kita lakukan pada tanaman semangka yang kita tumpang sari dengan tanaman pepaya ini, dengan cara nantinya kita akan memotong pucuknya, yang tujuan dari utama ini adalah untuk memutus perkembangan cabang utama atau cabang primer, supaya nantinya saat tanaman semangka ini keluar tunas baru, disitulah nanti kita akan melakukan proses persiapan untuk pembuahan. Proses ini kita lakukan saat tanaman semangka sudah menghasilkan 3-4 daun. Nanti pucuknya ini langsung kita potong saja ya sahabat tani. Jadi prosesnya sangat mudah, kita langsung potong di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah proses pemotongan ini, tujuannya nanti kita akan rangsang tunas yang keluar dari samping ketiak-ketiak daun ini, dan nantinya akan kita pelihara saja 2 percabangan sekunder, yang mana 1 percabangannya itu kita akan gunakan untuk pembuahan, dan 1 percabangan lagi kita gunakan untuk proses fotosintesis. Nah, proses ini sudah kami ulas juga beberapa video kami tentang tutorial menanam semangka, yang mana proses ini yang biasa kami lakukan, wajib kami lakukan untuk menghasilkan bakal buah semangka yang berkualitas. Oke, ini kita sudah bisa potong lagi ya sahabat tani. Nah, semuanya seperti itu. Nah, untuk pemotongan ini ya sahabat tani, baiknya dilakukan di pagi hari saat cuaca cerah, supaya nanti bekas luka pemotongan ini akan cepat terjadi pengeringan, sehingga tidak timbulnya nanti serangan hama dan penyakit. Oke, akan saya lakukan semuanya pada tanaman semangka ini. Nah, setelah proses ini sahabat tani, bisa sahabat tani melakukan proses pemupukan susulan. Usahakan proses pemupukan di sini gunakan bahan-bahan yang mengandung unsur kalium, fosfor, dan juga nitrogen untuk memacu pertumbuhan tanaman semangka kita cepat besar. Nah, untuk proses pemupukan di sini kami mengkombinasikan dengan bahan-bahan organik dan juga bahan pupuk kimia sintetis, dan di sini tergantung bagaimana kondisi tanaman dan perkembangan tanaman di lahan. Jadi proses pemupukan ini tidak baku ya sahabat tani. Jadi bahan yang kita berikan kita sesuaikan saja dengan kebutuhan dan perkembangan tanaman. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Setelah ini saya akan lakukan lagi proses pemupukan susulan, yaitu dengan sistem pengocoran. Nah, baik, proses pemotongan pucuk atau topping pucuk sudah saya lakukan. Nah, bagaimanakah proses hasil aplikasi kita setelah proses pemotongan pucuk ini? Nah, kita lihat beberapa hari kemudian. Nah, berikut informasinya. Nah, baik sahabat tani semua, sekarang kita akan lakukan lagi proses perawatan setelah potong pucuk yang kita lakukan beberapa hari kemudian. Dan bisa sahabat tani lihat, setelah proses potong pucuk yang saya lakukan beberapa hari yang lalu, sekarang sudah menumbuhkan tunas sekunder dari percabangan utama, dan ini bisa kita lihat biasanya akan menumbuhkan banyak mata tunas yang ada di sini. Nah, di sini sahabat tani semua lakukan, yaitu harus memangkas lagi percabangan-percabangan yang akan kita lepas. Nah, di sini nanti hanya kita pelihara 2 cabang yang terbaik saja ya. Jadi kita akan pilih manakah cabang yang terbaik untuk kita pelihara nantinya sebagai proses pembuahan, dan 1 cabangnya lagi sebagai bahan fotosintetis. Baik, di sini saya akan langsung saja memotong. Nah, ini tunas sekunder yang sudah tumbuh. Ini ada 4 tunas. Ya, biasanya macam-macam, setiap tanaman itu ada yang lebih dari 4, ada yang kurang dari 4. Intinya di sini sahabat tani hanya
bisa menyimpan 2 cabang saja. Jadi ini kita lepas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita gunting atau kita potong. Jadi kita simpan percabangan yang pertumbuhannya lebih cepat dan pertumbuhannya subur. Nah, seperti ini ya sahabat tani. Jadi nanti hanya 2 cabang inilah yang kita akan pelihara sebagai proses pembuahan tanaman semangka agar buahnya besar dan juga tanamannya sehat. Nah, nantinya lagi setelah di cabang sekunder ini akan nanti muncul tunas-tunas lateral atau tunas airnya. Nanti itu juga kita akan pangkas beberapa hari kemudian. Oke, saya akan contohkan lagi salah satu di sini. Nah, ini kita lihat sudah ada 3 cabang. Jadi 1 cabang ini karena ini kita lihat 2 percabangannya yang bagus. Ini kita lepas saja. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita fokus menyisahkan 2 cabang utama saja sebagai proses pembuahan semangka. Ini adalah teknik dan versi kami dan ini sudah saya lakukan sebagian secara bertahap. Nah, ini yang kita pelihara tinggal 2 cabang. Ada lagi biasanya akan muncul tunas air setelah pemangkasan. Sahabat tani harus jeli untuk memangkasnya setiap hari atau setiap beberapa hari sekali untuk mengontrolnya supaya proses perkembangan semangka cepat besar dan juga menghasilkan buah yang banyak. Nah, ini kita lepas juga seperti ini. Nah, ini kita pelihara karena ini ada 2 pohon ya, kita pelihara masing-masing 2. Nah, seperti ini. Oke ya sahabat tani. Nah, ini juga kita lepas. Memang lebih bagus kalau masih kecil kita lepas ya, supaya nanti tidak mengganggu perkembangan tanaman semangka kita. Nah, ini sudah saya siapkan juga 2. Ini juga 2. Nah, ini setelah saya pangkas muncul lagi tunas muda baru. Nah, segera kita lakukan pemotongan. Nah, prinsip yang lainnya ya sahabat tani sama semua. Jadi ini kita pangkas. Nah, sebelum mengganggu pertumbuhan semangka kita. Nah, ini 2 cabang. Nah, seperti ini. Oke, nah prosesnya yang lainnya sama yang akan saya lakukan penanaman tanaman semangka yang ditumpang sari dengan tanaman pepaya ini. Nah, selanjutnya sahabat tani bisa melakukan pemupukan susulan yang mengandung unsur nitrogen, kalium, ataupun unsur magnesium untuk memacu pertumbuhan tanaman kita agar cepat besar dan menghasilkan buah. Nah, kalau di sini saya akan hanya menggunakan bahan-bahan organik, terutama yang biasa saya gunakan POC asam amino yang juga sudah saya ulas di video-video saya sebelumnya cara pemupukan. Dan ini updatean terkini tanaman semangka yang kami tumpang sari dengan tanaman pepaya yang ada di sini. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat tani semua. Kalau ada yang belum jelas dari apa yang kami sampaikan, silakan berkomentar di video atau hubungi call center kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa pada informasi part selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun.